Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tikes Mitra Husada Medan. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif, pengalaman, inspirasi, dan juga prestasi ya dalam dunia kesehatan, khususnya adalah dunia kampus ya. Dan hari ini ya, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat hebat tentunya, yang nantinya akan mengupas tuntas tentang tema kita hari ini, yaitu generasi muda sebagai agen perubahan untuk mencapai SDGs tahun 2030. Masih bersama saya sebagai hostnya kali ini, yang akan mengupas tuntas ya bersama narasumber kita yang keren tentunya. Halo Ibu, selamat sore. Baik, sore. Mungkin boleh perkenalkan dulu kepada para pemirsa di sana ya Bu, kepada para penonton. Silakan Bu. Oke, tak kenal maka tak sayang nih ya berarti ya. Boleh. Oke, kalau saya adalah Herna Rinayanti, ya sering dipanggil itu panggilannya Herna. Kalau untuk di relasi HRM seperti itu. Jadi saya merupakan dosen ya di Tikes Mitra Husada Medan, sudah berdiri sejak itu kan 29 Juni 2006 ya. Jadi artinya sudah kurang lebih, kebetulan ini bulan Juli masih awal. Jadi sudah 20 tahun berkiprah di Tikes Mitra Husada Medan, sudah lama. Jadi artinya memang ya pahit manis kehidupan sungguh sudah dirasakan di tempat ini seperti itu. Oke, baik. Nah, tema kita ini kan tentang generasi muda Bu ya. Mungkin Kita ini muda kan? ya, masih muda kita ini. Mungkin sebagai pembuka Bu, bisa ceritakan sedikit Bu pengalaman Ibu ya, perjalanannya bagaimana dari dulu sampai sekarang menjadi seorang dosen. Boleh nggak diceritakan Bu? Kalau ditanya pengalaman, sepertinya ini harus 10 SKS lebih. Tetapi ya ringkasnya aja ya. Pengalaman sebagai dosen itu tentunya dari awal. Jadi dulu sejak di Mitra Husada Medan, ya dulu kan kita masih, kalau sekarang namanya tenaga kependidikan ya. Kalau kita dulu namanya itu pegawai. Jadi kalau dulu dari basic tuh, ibu asrama. Ibu asrama ya. Nah, jadi ibu yang diasramakan sekaligus menjadi orang tua untuk mahasiswa. Dan artinya itu dengan kita muda loh. Dan perbedaan usia kita kan dengan mereka itu dulu mahasiswa kan setahun 2 tahun. Namanya kita baru tamat D3, langsung jadi ibu asrama. Kebetulan ini sosok menjadi pioner saya dulu, yang patut dicontoh. Iya. Jadi dari ibu asrama, kemudian ya seiring berjalan waktu dengan juga skill, dengan juga kompetensi yang harus diasah tentunya ya. Ya terkadang kita pengen itu hari sampai 8 hari dalam seminggu. Itu dari ibu asrama masuklah laboratorium, tenaga laboratorium, kemudian juga kita bekerja juga sebagai bagian kurikulum seperti itu. Kemudian mulailah 2011 itu ada pengangkatan itu NIDN. Kalau sekarang namanya NUPTK. Tapi kalau zaman kita dulu ya itu NIDN, nomor induk dosen nasional. Benar sekali. Itu 2011. Berarti setelah itu seiring dengan waktu, kan kampus itu tentunya yang berdampak itu harus memberikan perubahan yang signifikan. Dulu kita ada Akbid Palapa Husada. Jadi artinya saya diberikan kepercayaan, disitulah mulai memimpin. Jadi memang ya karir kita itu, jenjang karir itu semakin lama semakin meningkat bertahap, dan tentunya tidak akan ada yang instan Bu. Ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang instan kalau mau itu melekat kepada kita kesuksesan. Nah itu, jadi memang sampai saat ini juga tetap profesi itu sebagai dosen gitu tentu. Karena memang saya sangat suka bertransformasi ilmu Bu. Gitu. Baik. Iya. Inspiratif sekali ya. Baik, katanya nih Bu ya, menjadi seorang dosen itu kan berat, banyak tugas-tugasnya gitu. Apalagi Tridharma perguruan tinggi ya, ada pengajaran, penelitian, kemudian ada pengabdian. Nah, apa yang Ibu sukai dari profesi Ibu saat ini menjadi seorang dosen Bu? Ya banyak memang netizen berat. Sebenarnya mengangkat gelas ini juga berat nih Bu. Nah, tapi kalau saya sebagai dosen yang paling senang itu adalah perubahan. Perubahan dalam arti gini, kalau kita dosen ya, kita kan bertemu dengan mahasiswa. Contoh dalam satu kelas itu ada 40. Kan berarti kita sebagai dosen itu kan harus bisa menguasai latar belakang mahasiswa ini dari 40 orang. Itu yang saya sangat senangi Bu. Jadi memang saya sangat suka, itu memang satu tantangan. Jadi artinya di saat ada dosen yang the best, artinya ditanya apapun dia bisa lancar. Ada mahasiswa memang yang ditanya dulu baru bisa jawab. Ada memang mahasiswa ini yang secara tulisan tuh, dia excellent, tapi kalau mau mengungkapkan butuh personalitinya itu harus dibimbing. Jadi saya lebih senang secara psikologi itu masuk ke dalam
hati mahasiswa. Oke, Jadi pendekatan, iya, ya. pendekatan itu saya lebih suka in-depth interview itu ke mahasiswa. Jadi karena banyak hal sebenarnya ya kalau kita dalami peran kita sebagai dosen, memang satu sisi banyak orang mengatakan dosen itu berat. Kalau satu sisi yang saya senangi adalah panggilan jiwa, Bu. Panggilan jiwa. Iya, karena hidup itu untuk beramal gitu. Jadi nggak sulit sih menurut saya kalau kata orang itu berat, itu ya paling memang itu hanya beberapa. Tapi kalau yang paling kita minati itu adalah sebenarnya kan dengan kita mentransfer knowledge kita kan saya pikir itu adalah salah satu hal yang tidak bisa, aset yang tidak bisa diberikan kepada orang. Karena kita sudah menanamkan ilmu kita, karena kalau kita prinsip ya, saya juga selalu mendengar apa kata profesor dan yang lainnya juga pimpinan kita, kalau kita hebat, siswa kita nggak hebat, nonsen kan Bu? Ya, Tapi kalau mahasiswa kita, lulusan kita hebat, walaupun kita tidak terlihat ke depan, itu adalah hal yang paling harus kita syukuri. Berarti mahasiswanya gitu, tuh ya. harus lebih hebat dari kita. Benar ya? sekali. Benar Itu yang paling utama sebenarnya gitu. Iya. Oke, baik Bu. Sesuai dengan tema kita generasi muda. Nah, apa yang Ibu pikirkan? Mungkin bisa Ibu ungkapkan 3 kata untuk generasi muda kita saat ini. Generasi muda saat ini adalah berdampak, inovasi, dan smart. Smart. Iya. Oke. Itu bisa kita rasakan ya karena gini, kita kan berkecimpung ya Bu di Stikes Metro Sada Medan. Artinya per 24 jam itu kita bersama mereka. Kalau yang saya lihat itu adalah smart. Mereka itu praktis. Ya. Nah, kalau di zaman kita dulunya itu teoritis. Teoritis, benar sekali. Ya. Gitu. Jadi kita memikirkan dulu teori, kira-kira apa nih yang besok kulakukan. Kalau yang sekarang itu memang maka butuh pendampingan. Benar itu apa kata Pak Menteri, wajib setiap mahasiswa itu punya karya, tolong didampingi. Karena benar, memang karena mereka itu praktisnya. Bagaimana aku sekarang menempuh sampai ke sana pakai drone dia. Ya. Kalau kita kan drone ini nanti gimana kalau petir misalnya. Kalau hujan deras, kalau mereka kan di situ kurang resikonya, mitigasi resiko. Jadi memang kalau yang sekarang itu saya lihat itu smart sih gitu. Jadi maka memang sekarang itu kan generasi muda yang saat ini bagaimana kita pendekatan ke mereka sampai kita mengeluarkan ilmunya. Nah, itu yang sekarang perlu memang butuh kesabaran sih ya kan Kak. Dengan kemudahan sekarang kan ya terkadang attitude sih gitu. Tapi kalau namun kemampuan knowledge-nya, pola pikirnya itu harus bisa kita juga mendekat kepada mereka gitu. Oke, baik. Kolaborasi. Super sekali ya teman-teman Iya. semua ya. Dan saat ini kita sering mendengar istilah SDGs, gitu ya, SDGs, Bu. yes. Nah, menurut Ibu seberapa penting generasi muda itu memahami tentang SDGs? Oke, jadi SDGs ini kan sebenarnya sudah program dari dulu ya maternal neonatal itu sampai program Emas Dunia Bu 2015. Kemudian sekarang SDGs 2030. Dan dikatakan saat ini Bu Pentahelix ya, indikator kampus itu maju atau tidak sekarang bereputasi itu tergantung penyelesaian SDGs Bu. Sejauh mana kontribusi Ibu, sejauh mana kontribusi Stikes Metro Sada Medan terhadap SDGs, itu kan ada 17 program. Jadi kalau yang kita lihat sekarang, ini saya bisa menjelaskan dulu secara personal di kampus kita ya. Setiap mulai dari pembelajaran, penelitian, research, saya yakin tidak ada lagi mahasiswa yang tidak paham dengan SDGs. Kenapa? Karena mereka dalam membuat background aja mereka, contoh misalnya melakukan studi literatur, riset, kan wajib harus ada SDGs. Ya, betul. Karena juga saat ini Bu, kalau kita masukkan juga di publikasi, tanpa ada SDGs juga itu lebih dikesampingkan. Ya, benar sekali. Prioritasnya itu harus yang memiliki SDGs mana yang diselesaikan. Misalnya Ibu nih, pakar di anak. Oh berarti aku mengentaskan yang namanya di kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kalau tidak dituangkan itu dikesampingkan. Memang bukan tidak penting, tetap penting. Tetapi mana yang berkontribusi nyata dianggap itu 17. Jadi kalau di kita kan itu yang paling wajib sekarang itu mengentaskan kelaparan. Kemudian bagaimana juga mengentaskan kemiskinan termasuk tingkat pendidikan. Jadi Stikes Metro Sada Medan itu unggul, berkualitas, mencetak SDN yang bertalenta. Nah, itu kan salah satu juga program daripada SDGs. Termasuk nanti juga partnership, baru semalam loh kita melaksanakan international conference. Itu juga salah satu partnership internasional. Nah, jadi saya yakin kalau di Stikes Metro Sada Medan, karena kebetulan kita di kampus ini, ya saya yakin itu juga sudah seluruhnya tersosialisasi dengan tepat. Dan juga mereka bisa belajar di media sosial banyak gitu. Baik, terima kasih ya. Iya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya ya, mengapa generasi muda saat ini ya, sering disebut sebagai agen perubahan. Nah, kan kita sering Bu ya, artinya oh generasi muda atau generasi pemuda atau agen perubahan. Nah, coba bisa dijelasi ya. Jadi kalau
dari para pimpinan kita, change your mindset. Yes. Because she's an agent of a change. Jadi sebenarnya kenapa agent of perubahan? Karena memang di transformasi mereka sekarang itu kan menuju generasi emas 2045. Jadi kalau prinsip Bapak Soekarno, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, benar. Jadi kenapa mereka agent perubahan? Karena di mereka inilah mulai tahun 2000 kita generasi milenial ya Bu ya. Ya. Nah kita walaupun kita masih muda 17 tahun, tapi kita sudah generasi milenial. Jadi karena mereka lah yang paling mudah kita gerakkan, Bu. Iya. Maka kalau di SMA itu kan ada namanya dosen penggerak, bukan apa guru penggerak, seperti ya. itu. Jadi kalau kita di sini adalah dosen berdampak. Ya. Bagaimana kita berdampak menggerakkan. Jadi sebenarnya gini Bu, tugas kita saat ini ngeri-ngeri sedap kalau kata orang awam. Sulit-sulit mudah kalau kata orang akademisi. Kenapa? Kita sekarang sebenarnya cukup menggerakkan mereka, Bu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan mahasiswa, kita hanya menggerakkan mereka untuk melakukan semua problem solving. Nah, hanya memang dengan kemudahan mereka, dengan mereka juga sudah terbiasa dengan gadget itu, attitude paling. Nah, maka memang ya pelan-pelan tapi pasti. Itu kalau yang sekarang generasi, karena kalau kita lihat ya hasil riset juga menyatakan sekarang ini kan generasi dia sulit bekerja di bawah tekanan. Ya. Maka kita yang sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan menyatukan dari mereka untuk inovasinya, dari kita lah untuk membuat mereka itu supaya balance dia. Dari kita lah untuk ya soft skill-nya lah. Begini loh seharusnya yang saudara sampaikan, begini lebih bagus sepertinya. Jadi kita memang ya mendampingi seperti itu. Ya Oke, gitu. Jadi baik. memang mereka sudah the best untuk masalah merancang itu mereka nomor Iya. satu. Mahasiswa Iya. ya. Tapi Iya. mahasiswa sekarang tuh lebih aktif ya Bu ya. Iya, benar. Dengan digitalisasi sekarang. Sekarang aja ya. kita tes. Ayo Iya. buat video, perlombaan video. Langsung siap. Mana mungkin dosen juara satu, Iya. pasti masih. Nah, kita masih Salah. kayak mana ya teori apa yang kugunakan. Oke. Nah, kalau mereka enggak, langsung Siap, praktis sedia mana yang langsung, disukai. ya. Berarti Dan mereka dia lebih best. bisa melihat gini, Bu. Apa Iya, berusaha. apa yang disukai sekarang. Kalau kita kan nggak melihat ke situ, Bu. Iya. Kita nggak melihat itu kadang-kadang susah. Trennya saat ini Trennya apa? apa? Tapi Iya. yang kita lihat ini udah sesuai dengan teori apa belum ya? Iya. Nah, kalau mereka enggak, kayaknya yang disukai sekarang apa yang sekarang apa nama lagu-lagu yang sekarang itu yang Kicau jadi gini Mania ya, misalnya. Kicau Mania. Kalau kita kan lagu apa ya? Lagu yang masih zaman dulu. Zaman dulu. Bom bom bom, ah gitu masih. Jadi ya seperti itu. Jadi Oke. memang ya kolaborasi yang baik itu sekarang adalah kalau kita mampu menggerakkan mereka untuk berdampak itu sih. Oke, baik di atas itu semua Bu. Tentunya kan ada peran ya. Di sini Ya. mungkin peran dosen juga sebagai pembimbing dan peran perguruan tinggi itu pasti ada Ya, Bu benar, ya. Dan peran Stikas Mitra Husada Medan untuk mewujudkan generasi muda untuk apa namanya mencapai SDGs itu seperti apa Bu yang sudah dilakukan program-programnya? Oke, jadi saat ini ada program Pentahelix. Jadi Pentahelix itu ada 5 yang memang disatukan. Ya, apalagi sekarang ini kan 2026 kalau kita baca di peraturan, baca juga di regulasi-regulasi terkait, itu kan salah satu mengentaskan kita sekarang itu adalah bencana. Ini yang sekarang juga kita hadapi sekarang lagi Ya. deras nih. Jangan. Nah, dan ini adalah hal yang paling krusial itu adalah early warning system. Ya. Dan yang paling sulit itu adalah bukan orang mohon maafnya meninggal pada saat bencana itu, tetapi lebih setelah bencana terjadi. Jadi saat ini peran kita adalah bekerjasama dengan kementerian, bekerjasama juga dengan organisasi, bekerjasama juga dengan stakeholder, kemudian tokoh masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia industri. Benar sekali. Jadi di sini yang peran kita itu adalah bagaimana mengkolaborasikan. Makanya kalau sekarang kan ada Bu namanya Teaching Factory, Teaching Industry. Jadi kita mengundang itu dari industri dalam mulai Bu bayangkan penyusunan kurikulum. Kenapa? Karena outcome based education. Bagaimana nanti kurikulum yang kita gunakan ini memang itu yang diharapkan oleh masyarakat. Yaitu yang diharapkan oleh industri. Jadi memang kalau di kita ya di kampus saya pikir ya tidak jauh beda ya. Tetapi Stikas Mitra Husada Medan itu kan mulai dari kita merancang visi misi kurikulum itu wajib harus mengundang itu stakeholder, dunia usaha, industri sampai alumni. Karena kan alumni kita sudah ada bekerja di Arab, ada bekerja di Jepang, ada juga bekerja di Malaysia dan juga negara yang lainnya. Jadi kita meminta itu kan adopsi. Jadi peran kita adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dan kita sebagai penggerak berkontribusi kepada masyarakat. Melalui siapa? Melalui mahasiswa dan juga lulusan. Itulah peran kita. Maka di sini memang perguruan tinggi dalam penyusunan tata kelola itu yang sangat penting. Apalagi dengan adanya sekarang kan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di perguruan tinggi.
yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi wajib harus publish gitu Bu. Oke. Ibu sebagai host ini sekarang, Ibu harus publish nanti. Ini betul nggak memang Ibu bekerja sebagai the host gitu? Terkadang satu sisi pamer. Harus ada outputnya gitu Iya. ya. Satu sisi kalau zaman dulu itu pamer, tapi kalau zaman sekarang bukan pamer, tetapi bagaimana yang kita lakukan itu juga harus punya impact kepada orang lain secara positif tentunya ya, bukan yang negatif gitu. Oke, baik. Nah, untuk menjadi agen perubahan itu tentunya kan tidak semua mampu Ya, dan benar. tidak semua bisa gitu ya Bu ya. Dari Stikes Mitra Husada Medan sekarang ini kurang lebih kan 2.500 mahasiswa yang Iya. terdaftar aktif gitu ya Bu. Nah, kiranya apa karakteristik yang mereka perlukan untuk menjadi agen perubahan itu Bu? Satu sebenarnya gini, the right man of the right place. Jadi artinya kita menempatkan mahasiswa itu sesuai dengan potensi unggulnya. Misalnya nih, ya contoh mahasiswa kita ini memang bidangnya public speaking. Ya. Berarti kan kita arahkan dia untuk menjadi seorang keynote speaker. Ada yang kedua, memang mahasiswa kita ini dia senang dengan writing. Dia senang menulis jurnalis. Jadi memang kita tempatkan menjadi jurnalis. Ya. Jadi di dalam kita menguatkan peran, kalau di kita ya itu kan setiap awal itu mahasiswa baru itu kita sudah langsung menanyakan ke mereka itu sebenarnya minatnya kemana. Ya. Dan itu memang terkadang orang menganggap itu kecil. Tetapi jangan sampai nanti gini dalam satu kelas 40 orang itu semuanya sama. Semua sama. Akhirnya apa? Tipenya sama Kurang gitu ya, berdampak. bakatnya sama Iya, gitu ya. benar. Karena Jadi kurang iya, digali Bu ya, benar jadi. sekali. Karena seperti kata orang pakar, duduk dalam satu meja itu harus 5 pola pikir. Iya. Karena kalau satu pikiran, ya nggak akan sampai tujuan. Memang Tapi betul. plusnya ke gaya belajar ya. Iya, gaya Jadi, belajar ya. benar sekali. Iya, gaya belajarnya harus berbeda. Karena kenapa? Di saat contoh misalnya nih saya, Herna menyatakan salah, Ibu pasti koreksi. Iya. Tapi kalau kita sama pikiran, ya udah yang salah ini akan mengalir. Lanjut terus Sampai gitu. ke hilirisasi. Akhirnya apa mahasiswa yang punya dampaknya. Ya, jadi harus gitu. ada yang konseptor ya, Benar. harus ada menjadi Ada yang pelaksana. abstrak. Betul. Nah, dia hanya menghayal tuh kerjanya. Memang perlu itu. Terkadang gini, itu kayaknya ngayal aja kerjanya. Iya. Perlu juga yang mau tukang hayal, Bu. Tapi lagi mengkonsep kali ya. Jadi dia ngehayal, yang si konsep tadi menulis. Iya, Yang benar. sana tukang hayal. Terkadang kita karena kesibukan mengkonsep, Hmm. lupa kita kadang mimpi. Kalau dulu namanya mimpi ya. Kalau sekarang orang awam bilang tukang ngayal katanya. Sebenarnya kan itu mimpi loh ya. Oh, nanti aku mau pengen besok aku punya helikopter. Dulu kita bilang itu nggak mungkin mimpi. Iya. Ya bisa aja besok Iya, ada benar. gitu. Jadi memang di dalam melaksanakan itu kan juga Iya. excellent itu kita punya core value ya. Jadi itu salah satu juga mengikat supaya budaya itu melekat di mahasiswa ataupun lulusan ataupun kita semua sivitas. Itu kita kan ada pacer itu ya. Jadi memang mulai dari kita gerak masuk gerbang kita berjalan, itu sudah harus melekat itu. Oh, bagaimana sikap profesional saya, bagaimana saya empati. Tiba-tiba contoh ada yang gawat darurat, bagaimana saya melihatnya itu empati and compassion dan ada tindakan. Kadang orang sekarang turut prihatin ya gitu. Tapi nggak ada compassionnya. Maksudnya hanya Masalahnya ucapan sekarang kali ya. iya hanya ucapan. Iya. Kok bisa kayak gitu ya? Harusnya kan, apa yang harus kita lakukan? Gadarnya seperti apa gitu. Jadi memang apalagi dengan kita di sini kan ada punya CLC. Iya. Jadi saat ini itu yang saya sampaikan tadi, perguruan tinggi Stikes Mitra Husada Medan itu juga bertahap dia, Bu. Nah, jadi sampai kita 2022 itu ada CLC, itu kan lembaga pelatihan. Dulunya orang berpikir ngapain juga. Yang penting kan masa sih kurang pengetahuannya selama di kuliah 146 SKS, bukan masalah kurang atau tidak, tetapi lebih kepada sudah ada bidang-bidangnya. Bagaimana kompetensi ini dilatih kembali supaya punya kapasitas yang mumpuni, ya memang harus diulang. Karena hasil riset menyatakan pengalaman kita lebih dari 2 tahun itu sudah bisa back to the basic. Iya, jadi kalau nggak di-review kembali ya, artinya gini, berarti kan kita hanya bisa bertahan mengingat itu 2 tahun untuk masalah kompetensi skill ya. Maka perlulah di-refresh kembali. Diasah ya, seperti pisau ya. Pisau katanya tajam, tapi kalau tidak diasah, tumpul juga nanti. Iya, kan, benar gitu ya. sekali. Jadi memang per 2 tahun. Setuju, saya setuju dengan Jadi memang masyarakat Indonesia ini ya silakan lakukanlah tetap asah skill. Dan satu sisi kita berpikir, dana, ini satu Bu. Dana. Terkadang kita berpikir masalah dana, tetapi sebenarnya itu akan juga tergantikan 10 kali lipat kalau kita juga sudah punya potensi yang unggul. Benar. Gitu. Jadi jangan kita terlalu melihat, dananya berapa. Mari kita ganti, change mindset. Setelah aku nanti lulus mau dapat apa, Abu? Jangan langsung contoh misalnya gini, ayo silakan pelatihan, dananya berapa? Kita ganti pertanyaan. Setelah nanti aku tamat, berapa yang harus kudapatkan? Gitu, baru mantap. Itu pesan itu. Hebat sekali ya. Iya, ganti pertanyaannya gitu. Oke, baik. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Herna tadi,
tantangan yang akan dihadapi nih? Pasti ya Bu, setiap ada kegiatan itu kan pasti ada tantangannya. Ya, benar. Nah, seringkali generasi muda ini gitu ya untuk berperan aktif gitu banyak tantangannya Bu, gitu baik dari internal maupun eksternal. Yang sering Ibu lihat tuh, apa yang mereka alami kendalanya Bu? Kalau yang saya lihat kendalanya satu, Bu. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, benar. Yang kedua, tidak cinta dengan dirinya. Itu kalau tantangan yang saya lihat. Jadi sebenarnya begini, kalau saya boleh kasih analisis ya Bu, jangan pernah mencintai orang kalau diri kita tidak kita cintai. Yang kedua, kalau kita tidak menjadi diri sendiri, mustahil Bu bisa menjadikan orang menjadi sesuatu yang hebat. Contoh dengan diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita sebagai dosen? Ya kita harus punya potensi unggul sebagai dosen. Gitu. Kemudian yang kedua, kita harus punya potensi unggul pendamping. Jangan kita katakan, oh aku mau membimbing si A, tapi diri kita belum terbimbing. Jadi kalau saya yang saat ini tantangannya itu adalah itu, sulit menjadi diri sendiri mereka. Karena dia terlalu melihat gini gadget kan, oh jadi dia sudah berperilaku TikTok, berperilaku dia seperti Instagram. Contoh misalnya di TikTok, kalau menjadi mahasiswa itu harus yang seperti ini. Padahal kan itu hanya nggak sesuai ya dengan dirinya. Iya, belum tentu yang menuangkan itu juga seperti itu. Iya. Namanya itu kan bagaimana supaya orang ya banyak like, comment, share. Jadi tetaplah kalau saya berpesan, be the best, be the different, and be the first. Jadi be the different adalah lakukanlah apa yang belum atau sulit dilakukan oleh orang lain. Oke, jadi itu baru yang mantap. Jadi diri sendiri dan beda dengan orang lain, gitu ya. Iya benar. Karena memang setiap manusia itu dilahirkan berbeda ya Bu ya. Iya benar punya sekali. Kompetensi sendiri, kelebihan masing-masing gitu ya. Tentu. Dan itu harus ditunjukkan ke semua orang bahwa kita itu hebat gitu ya. Benar. Contoh kecil ya Bu ya, misalnya workspace. Dia di situ hanya menata peralatan laboratorium. Menurut orang itu gak ada gunanya. Tetapi di saat dia mampu menata itu, mustahil kalau hidupnya tidak tertata dengan baik. Ya, benar-benar. Mustahil kalau hidupnya tidak tertata dengan rapi. Nah, tapi orang melihatnya itu kecil. Nah, itu jadi tetaplah jadi diri sendiri. Kemudian saya lebih kepada cintailah dirimu sendiri dulu baru mencintai orang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian 2 pertanyaan terakhir di sesi ini, Bu. Dan menurut Ibu ya, prestasi akademik apa yang harus mereka kuasai atau harus mereka raih? Dan juga keterampilan apa yang harus mereka kuasai Bu untuk menjadi generasi muda yang unggul dan bisa menjadi pemimpin masa depan? Alright. Pertanyaan yang sangat menantang ini bagi saya, Bu. Kenapa? Satu yang paling utama saya adalah public speaking. Berhubung karena sekarang kita era globalisasi, ya speak internasional. Jadi yang saat ini adalah sepintar apapun kita Bu, tanpa dibarengi public speaking, nonsense. Kalau orang bilang itu tidak akan terpakai. Walaupun sepintar apapun kita. Yang kedua connecting. Ini Bu, Ibu sudah pandai misalnya berspeaking, connecting Bu. Menurut kita ini hal yang kecil, tapi kalau sekarang ini tantangan yang paling besar itu adalah ini. Jadi bagaimana mereka itu mampu, kan kita punya satu manajer ya untuk profil lulusan. Yang kedua ada berkolaborasi, collaboration. Jadi bagaimana cara menjalin connecting? Connecting ini tidak terlepas hanya kepada orang-orang hebat, belum tentu. Orang-orang yang dihilirisasi pun sekarang perlu connecting. Ya, itu juga salah satu skill yang wajib harus kita bahasa tadi. Kita kan punya elektif ya Bu ya, syukurlah di sini mahasiswa sudah kita dari awal ya. Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa jadi tergantung mereka Jepang, memilih kan, ya mau nanti dia mau ke Jepang, mau kemanapun. Artinya kita juga harus punya prinsip begini Bu, orang luar kan pasti akan juga nanti era global ya, datang ke Indonesia. Dengan mudahnya mereka akan datang ke Indonesia berobat. Terus kalau kita tidak tahu bahasa kan ya nggak mungkin ya kali gini. Bagaimana melayani memberikan please, asuhan ya? Please, yes, pasti kan what can I do for you? Sit down please, kan gitu. Jadi mahasiswa ini memang sudah kita siapkan dari sekarang ya untuk potensi unggul itu tidak cukup lagi sekarang hard skill. Hard skill itu ya pembelajaran dengan program studi. Tapi yang paling utama saat ini harus diasah soft skill. Dan yang ketiga adalah attitude. Itu nggak terlepas Bu. Apapun ceritanya dengan kita menggunakan robot tanpa attitude. Contoh nih misalnya kita mengoperasikan robot. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan hati, ya itu kan pasien juga bisa langsung ngasal ya. Tapi kalau kita menggunakan hati pelan, ada dulu ininya, touch. Karena sekarang gini Bu, orang kan sekarang sudah jarang berkomunikasi sih. Jadi kita sekarang kadang-kadang duduk satu meja itu kadang-kadang kita si A main handphone, si ini. Karena masing-masing beraktivitas ya dengan gadgetnya. Iya benar. Dulu orang tujuannya itu berdiskusi.
duduk bersama, saling mengenal, Iya, benar. mempererat kekerabatan. Ya, memecahkan masalah ya, problem solving Iya, ya, kalau benar. dulu ya. Coba nanti Ibu ke mall sekarang. Yang berkeluarga aja pergi ke mall itu satu-satu tuh. Iya, Ini, padahal kita keluar itu sebenarnya kan mau kebersamaan Iya, bersama. gitu. Oke. Jadi itu yang paling harus diasah saat ini, potensi soft skill-nya. Soft skill-nya. Berarti Iya. selain skill, ya kan, kemudian knowledge, attitude itu Bu ya. Iya, masuk itu ke paling poin utama, attitude. iya. Oke. Karena jadi, sekarang pun perusahaan-perusahaan besar itu mereka yang paling utama lihat itu adalah attitude. ya. Bukan ditanya dulu dia bisa pandai apa enggak, tapi apakah dia duduk sebelum dipersilahkan. Iya. Nah, itu kan sekarang hal kecil tapi besar dampaknya seperti itu. Oke, baik, yang terakhir ya. Nah, pesan Bu. Sampaikan pesan pada mahasiswa ataupun teman-teman yang di luar sana ya Bu ya, untuk Yang akan datang ke Mitra Husada Medan iya, tentunya ya. untuk menjadi generasi unggul Bu. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan. Pesan saya berbentuk moto kali ya, Bu. Ya, boleh. Ya, oke. Tiada hidup tanpa tujuan. Ya, ais. Tiada tujuan tanpa sebuah proses. Asik nih ya. Dan tiada proses tanpa sebuah perjuangan. Oke. Kemudian tiada perjuangan tanpa sebuah pengorbanan. Oke. Dan tidak akan ada pengorbanan tanpa air mata. Nah, ini. Tetapi jadikan air mata itu menjadi sumber berkah bagi setiap orang. Oke. Jadi dia menjadi sumber mata air. Karena hidup untuk beramal, tiada yang kita bisa kejar selain kita mengumpulkan amal selama di dunia. Baik. Itu aja pesan saya, kalau itu sudah dikerjakan saya yakin siapapun pasti punya peluang untuk sukses. Oke, terima Gitu, kasih Bu Dr. Herna ya, sangat Iya, menginspirasi sama-sama. Dengan ya, senang filosofi hati. hidup yang sudah Iya. disampaikan kepada kita semua gitu ya. Dan semoga pesan-pesannya ya ataupun pengalaman yang sudah dibagikan oleh narasumber hebat kita hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Jadi kepada teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Bagi teman-teman yang ada di luar sana ya, silakan dukung Stikes Mitra Husada Medan dengan ketik link di bawah ini, link media sosialnya Stikes Mitra Husada Medan ya. Dan untuk Ibu Dr. Herna, terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya. Semoga Oke, dengan senang hati karena saya suka berbagi. iya, semoga nanti bisa kita undang lagi ya untuk menjadi dengan senang narasumber hati, di episode iya. berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Sampai jumpa kembali di episode wabarakatuh. berikutnya.